Bayangkan kamu terbangun di sebuah kota yang tidak pernah kamu masuki, tapi kota itu mengenalmu. Itulah yang dialami seorang nelayan dari pesisir Kalimantan Selatan. Ia pergi melaut di pagi hari dan kembali 3 hari kemudian tanpa ingatan, tanpa penjelasan, hanya dengan satu kalimat yang terus ia ulang dengan mata kosong. Kotanya sangat indah, tapi pintunya tidak pernah terbuka dari dalam. Saranjana, nama yang tidak akan kamu temukan di peta manapun, tapi namanya terukir dalam di benak mereka yang pernah tersesat ke sana. Dan yang paling mengerikan, tidak semua dari mereka berhasil pulang. Legenda Saranjana bukan sesuatu yang lahir kemarin. Ia telah mengakar dalam cerita rakyat Kalimantan selama berabad-abad, jauh sebelum modernitas menyentuh hutan-hutan pedalaman Borneo. Konon, Saranjana adalah kota kaum gaib yang tidak kasat mata, sebuah peradaban yang katanya jauh lebih maju dari dunia manusia, tersembunyi di suatu tempat antara dimensi nyata dan alam jin. Orang-orang Dayak dan Banjar Tua menyebutnya dengan nada rendah dan waspada, sebab menyebut nama itu terlalu keras dipercaya bisa membuat penghuninya mendengar dan datang mencarimu. Korban pertama yang tercatat dalam ingatan kolektif adalah seorang pedagang Arab di abad ke-18 yang ditemukan berjalan sendirian di tengah hutan tanpa alas kaki, berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak dikenal siapapun. Yang membuat Saranjana berbeda dari legenda kota gaib lainnya adalah satu detail yang mencabut bulu kuduk. Kota ini bukan sekadar indah, ia sangat maju. Mereka yang pernah terundang ke sana menceritakan gedung-gedung megah setinggi langit, kendaraan yang melayang tanpa roda, dan teknologi yang bahkan mimpi pun tidak mampu membayangkannya. Tapi di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada bayangan. Tidak ada satupun makhluk di sana yang memiliki bayangan. Dan ketika seorang wanita muda bernama Rahmah, yang lenyap dari kota baru pada tahun 1997 dan kembali seminggu kemudian, ditanya apa hal pertama yang ia sadari, ia menjawab dengan suara gemetar, "Saya sadar saya salah satu-satunya yang masih punya bayangan." Dan semua mata mereka tertuju padaku. Para ahli parapsikologi dan peneliti folklore Indonesia telah mendokumentasikan puluhan kasus serupa sepanjang dekade terakhir. Pola yang begitu konsisten hingga mustahil untuk diabaikan. Mereka yang tersedot ke Saranjana hampir selalu berada di kondisi yang sama, sendirian, di dekat wilayah hutan atau laut yang terisolasi, dan selalu terjadi saat kabut turun tiba-tiba. Seorang peneliti dari Universitas Lambung Mangkurat bercerita bahwa ia pernah mewawancarai seorang pria yang menghabiskan 3 bulan di Saranjana. 3 bulan yang terasa seperti 3 hari. Pria itu tidak bisa menjelaskan bagaimana ia akhirnya dikembalikan. Tapi ia berkata dengan yakin, mereka memilihmu, mereka mempelajarimu. Dan jika kamu beruntung, mereka memutuskan kamu tidak cukup menarik untuk disimpan. Tapi ada satu kisah yang bahkan peneliti paling skeptis pun tidak bisa tidur nyenyak setelah mendengarnya. Pada tahun 2003, sebuah kapal nelayan dengan 7 awak menghilang di Selat Makassar. 14 hari kemudian, kapal itu ditemukan mengapung tanpa awak. Tapi di dalam geladak, ditemukan tulisan yang menutup setiap permukaan kayu. Nama-nama yang tidak dikenal, koordinat yang tidak ada di peta, dan satu kalimat yang diulang ratusan kali dalam tulisan tangan yang berbeda-beda. Kalimat itu berbunyi, "Jangan cari kami sudah menjadi bagian dari kota." Dari 7 awak kapal itu, hanya satu yang akhirnya ditemukan. Seorang pemuda berusia 22 tahun, berjalan di tengah hutan Kalimantan Tengah, jauh dari lautan, dengan mata yang telah berubah warna menjadi hitam pekat. Para psikolog yang menangani korban-korban kunjungan Saranjana mencatat satu kesamaan yang paling meresahkan. Bukan trauma yang mereka bawa, melainkan kerinduan. Mereka tidak takut, mereka rindu. Seorang psikiater di Banjarmasin menceritakan pasiennya yang menangis setiap malam, bukan karena takut akan Saranjana, tapi karena ia ingin kembali ke sana. Itu yang paling berbahaya, kata sang psikiater dengan suara yang nyaris berbisik. Mereka tidak menyandera tubuhmu, mereka menyandera jiwamu. Beberapa korban diketahui pergi kembali ke titik di mana mereka pertama kali terundang. Berdiri di sana berjam-jam dalam diam, menunggu kabut datang lagi, dan beberapa dari mereka
tidak pernah kembali dari penantian itu. Dan kemudian, disinilah puncak dari segala ketakutan, muncul laporan yang mengubah segalanya. Pada tahun 2019, sebuah video viral di media sosial menampilkan rekaman dari sebuah drone yang terbang di atas kawasan hutan terpencil di Kalimantan Selatan. Dalam rekaman berdurasi 14 detik itu, terlihat sekilas, sangat sekilas, deretan bangunan megah yang berkilat di balik lapisan kabut tebal, lengkap dengan apa yang tampak seperti jalanan dan lampu-lampu kota. Video itu dihapus dalam hitungan jam dan akun yang mengunggahnya lenyap. Sang operator drone ditemukan 2 hari kemudian duduk di pinggir jalan raya Trans Kalimantan, 300 km dari titik ia menerbangkan drone-nya. Tanpa sepatu, tanpa ponsel, dan dengan satu kata yang terus ia ucapkan berulang kali kepada siapapun yang mendekat. Mereka minta saya kembalikan drone-nya, tapi saya tidak tahu bagaimana cara kembali ke sana. Saranjana masih ada di sana. Ia tidak pernah pergi. Mungkin ia tidak bisa pergi, atau mungkin ia tidak mau. Di suatu tempat di antara kedalaman hutan Kalimantan dan lapisan dunia yang tidak bisa kita lihat, sebuah kota berdenyut dalam cahayanya sendiri, mengamati kita seperti kita mengamati semut. Para tetua Banjar berkata, jika suatu hari kamu berjalan sendirian dan kabut turun tiba-tiba, dan kamu mendengar suara kota dari arah yang tidak mungkin, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan sekali-kali merasa penasaran. Karena rasa ingin tahu adalah undangan yang paling mereka sukai. Dan jika kamu masih membaca ini sendirian, di malam hari, dan tiba-tiba ada bagian dari dirimu yang mulai bertanya-tanya seperti apa rasanya berada di Saranjana, maka ketahuilah satu hal, mereka sudah mulai memperhatikanmu.